yang kayak tebu itu. Kan kecil anak sosial kain pati. Di mana di Satu, dua, tiga. Halo teman, saya kedatangan teman-teman saya yang udah saya tunggu dari pagi tadi ya, dan mereka barusan sampai. Padahal janjiannya jam 9:30 ya, biasalah ya, masih orang Indonesia. Saya juga sih. Ini nggak asing kan ya? Mbak siapa Mbak? Halo. Mbak Eka yang udah beberapa kali kita bikin video bareng. Dan yang satu lagi ini orang hutan. Maksudnya orang yang suka masuk hutan. Keluar masuk hutan dia. Orang yang suka keluar masuk hutan. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Halo. Nah, teman, kita sebenarnya ada janjian untuk naik ke atas ke hutan bambu. Ke hutan bambu. Pertama untuk refresh ya. Yang kedua pengen lihat, katanya di atas sana ada berapa banyak spesies bambu? Sekitar 362 spesies. 362 spesies bambu. Yang saya tahu bambu itu bentuknya ya begitu-begitu saja. Nah, yang bikin penasaran apa sih bedanya bambu satu dengan bambu yang lain. Nah, sambil nunggu Pak Musimin yang mau nganterin kita ke atas, kita makan dulu ya. Makan apa Ibu-ibu? Makanan resmi untuk cuaca dingin. Selera Nusantara, teman. Mie. Tapinya enak loh Bun. Kopi turbo. Tapi kopi turbo ya. Aku tadi udah ya? udah dikasih gratis di bawah kopi turbo yang arabica, terus yang ini robusta. Nah, kita tunggu Pak Musimin sebentar karena beliau lagi ada tamu di bawah, ada banyak orang datang untuk ngelihat anggrek. Nah, sambil nunggu kita lanjutin makan Dan mie ngobrol. selera Nusantara ya, sambil biasalah perempuan kan hobinya rasan-rasan. Nah, rasan hutan nih. Beberapa minggu terakhir ya, kami kan sering keluar masuk hutan. Ternyata aroma hutan itu beda-beda loh. Sama ketika kita mungkin masuk ke kayak mall gitu, kalau yang seneng ke mall gitu kan, tiap bangunan, tiap mall itu punya aroma yang berbeda gitu. Tiap mall, setauku tiap mall punya aroma yang berbeda tergantung pengharum ruangannya. Ya, saya kalau itu Pengharum ruangannya apa gitu. tergantung pengharum ruangan dan dihubungkan dengan aroma itu kan yang mengikat orang buat balik lagi gitu. Balik lagi. Nah, yang membuat kami bolak-balik juga keluar masuk hutan juga karena aroma gitu. Aroma. Dan oke. ternyata masuk hutan pun seru ya. Berarti kemungkinan ini nanti akan kami akan mendapatkan aroma dan suasana yang berbeda dari bulan lalu. Bulan lalu kita naik ke hutan bingungan yang membuat kami bingung juga sih dengan posisi Merapi ada di mana. Kali ini mau ke hutan bambu. Aroma bambu kira-kira piye yo, karena samping rumahku juga banyak bambu dan aku tidak mencium sesuatu yang spesial sih. Mungkin yang bisa menjelaskan spesifik Mbak Ayu ya, karena Mbak Ayu sering keluar masuk di berbagai hutan di belahan Nusantara. Sebenarnya kalau benar banget yang diomongin sama Mbak Eka,
Jadi hutan, jangankan itu di Jawa ya, apalagi di luar Jawa kayak Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua, aromanya itu beda-beda banget. Kalau secara mungkin aku nggak ngerti sih secara secara spiritualnya itu seperti apa gitu. Tapi secara saintifiknya otomatis dalam sebuah hutan itu kan ada mikroorganisme, terus tanamannya itu sendiri mengeluarkan aromas tertentu kan ya. Yang itu tentunya berbeda di tanahnya juga berbeda. Vegetasinya jelas berbeda. Nah, itu yang bikin ketika kita masuk aromanya berbeda-beda juga. Tergantung tanaman apa yang dominan di situ ya. Betul. Tanaman dan tanahnya juga pun. Dan maksudku ini loh, orang identik piknik, liburan atau refresh itu ke tempat yang sudah biasa dia kunjungi, misalnya kalau kayak pusat perbelanjaan, terus pusat-pusat hiburan, tempat-tempat wisata yang lagi viral gitu. Nah, sebenarnya ketika kita mau mengenal alam itu lebih dekat, kita sama saja dengan memulai untuk mengenal diri kita juga lebih dekat ya. Lebih dalam, Lebih jauh. Ya pengalaman spiritualnya beda. Aku ini anak mall banget ya. Ternyata ya. Aku tidak bisa hidup jauh dari mall, itu udah jelas. Minimal Indomaret atau Alfamart lah ya. Sama kayak Dani sebenarnya. Nah, itu pun efek spiritualnya juga beda. Yang jelas ketika kita belajar untuk menyelaraskan diri, mendekatkan diri dengan alam, spiritual kita dari sisi yang lain itu terbangun. Itu sih yang aku rasakan begitu ya. Di situ kita bisa lihat beraneka ragam dedaunan yang bisa jadi di kehidupan normal kita nggak temukan. Terus suara-suara yang bikin semakin meditatif kayak suara burung, angin, garempong, angin, terus gesekan daun. Nah, itu meditatif sekali. Terus belum lagi hawanya ya. Hawanya yang bahasa Jawanya nyet-nyet. Bahasa Indonesianya apa ya? Nyet-nyet itu Suasana. jadi adem. Bukan singup ya, ada sebagian yang singup, adem. Terus itu namanya iklim mikronya Bun. oh gitu ya. Kalau aku sih bahasanya nyet-nyet, jadi ketika masuk hutan itu udah Maces udah beda, auranya udah beda, hawanya udah beda. Itu sih yang aku rasakan begitu. Tapi yang jelas menambah rasa syukur kita. Bedanya gini ya, ketika kita masuk mall, yang dilihat tag price. Yang dilihat tag price sama tulisan diskon berapa persen. Nah, ketika masuk hutan, yang dilihat itu struktur alam, dan itu sifatnya meditatif sekali. Betul. Bukan begitu, Bu Ayu? Iya. Banget ya. Soalnya hutan tuh nagih banget Bun kalau buat saya. Aku sekarang udah mulai ketagihan. Iya toh. Tapi jangan tinggi-tinggi. Pelan-pelan Bun. Pengalamannya gimana? Dengan udah terbiasa keluar masuk hutan kan? Alhamdulillah sudah. Jadi kalau udah berapa lama nggak masuk hutan tuh rasanya kayak ada yang hilang gitu ya. Kangen. Ada yang kangen gitu. Terus kalau kita masuk kayak kita tuh terreset kembali gitu. Tercharge. Jadi salah satu treatment untuk memenuhi tangki cinta kita ya, tangki cinta kita terhadap kehidupan. Ya salah satu treatmentnya ya dengan cara masuk hutan, nggak melulu masuk hutan sih. Misalnya kalau jauh dari hutan, sawah, tegalan mungkin, itu bisa digunakan untuk grounding juga, untuk kebutuhan grounding kita terhadap alam. Ya kurang, kok rasa-rasa kita keren ya? Ya beda ya.
Ya beda ya rasan kita karena kita ada di tengah hutan jadi nggak berani ngomong macem-macem. Ya udah kita bersiap untuk naik ya. Ikuti terus perjalanan kita menuju hutan bambu di mana di sana ada sekitar 360 spesies bambu. Gitu ya teman, kita bersiap dulu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Bapak Ibu, ya kami hormati. Nanti rencana insya Allah kita mau ke hutan bambu, itu baik yang bambu monopodial atau mungkin sampai bambu yang rumpun. Dan di sana banyak tegakan juga. Kemudian jenis-jenis orsidase yang terestrik, saya juga ada pertumbuhan yang bisa menjadikan makanan kuku yang dilindungi, merupakan rantai makanan kehidupan. Nah, itu Troidesilina, mungkin di sana juga bisa dipelajari bersama. Sebelumnya, marilah kita selalu memanjatkan pujian puji pada Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahi pada kita semua keindahan, kenikmatan, juga kesehatan. Marilah dan kita ke tempat yang kita tuju. Semoga dari sini pulang nanti sampai ke rumah masing-masing Bapak Ibu semua, kita selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mulai. Terima kasih. Marilah perjalanan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bangsa. Lucu. Rumah kita. Oh ya. Ini perjalanan seorang ibu induknya. Ini untuk menumbuhkan anaknya biar lahir di tempat yang pas. Lebih bagus. Dia bisa dapat asupan dan dia bisa besar bagus. Dia pakai perjalanan. Di mana di situ tempat sesuai dia akan tumbuh anak-anak terburu. Anak tumbuh di tempat yang tepat. Berarti jangan paksakan. Tetapi dia perjalanannya sangat Bisa panjang banget ya Pak ya? Dan Bisa jangan 7 meter. terlalu didekap.
bisa 7 meter dari Induk. indukannya. Iya. Jauh loh itu. Berarti emang harus dijauhi, jangan dikekep mulu ya anaknya. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Udah tonggone itu. Pak, ini biji apa, Pak? Puspa. Puspa. Loh, puspanya mana? Oh, ini. Oh alah. Satu, dua, tiga. Pak, ini kita wis sampai separuh perjalanan kah? Atau sudah mendekati finish? Ya, mendekati finish. Ya sudah Bu, ini sudah separuh perjalanan, mungkin kurang dikit. Kurang dikit ya. Kalau aku lihat kok bambunya udah mulai sedikit, tanaman bambunya. Ini di sana yang lebat Bu. Oh, yang lebat di sebelah, sana. Iya. Ini banyak orang yang kesini ya Pak? Banyak orang yang jalan kesini kan? Jarang-jarang juga. Oh, Tapi ini kadang-kadang hari Minggu atau pas hari libur, ya sepeda ontel bisa lewat sini. Sepeda ontelan. Iya. Kalau pas nggak penghujan, kalau penghujan cukup sulit. Rutenya itu Pak, yang jalan kecil-kecil itu. Iya. Sepeda trail itu ya, Pak. Ontel kayu, ontel biasa. kayu itu. Ontel biar lalak soro toh. Oh. Jalan kaki lumayan. Lah ya, lang kita aja terengah-engah apa meneh sik leren ngonteli sepeda bareng. Mati kesengsaraan. Hobi ya. Iya, hobi. Hobi. Pak Mus dalam 1 bulan berapa kali jalan ke sini, Pak? Kalau saya belum pasti, karena suatu saat seandainya kami kan menginginkan tempat ini tetap dalam kondisi bagus, jangan sampai ada orang yang mengambil sesuatu yang sekiranya di situ banyak manfaat. Jadi kadang-kadang saya sering naik, walaupun saya bukan tugas apa-apa dari instansi atau pemerintah, tapi dari upaya kami tugas sebagai manusia lah, untuk menjaga kelestarian itu. Atas inisiatif pribadi ya Pak ya? Iya Bu, Bukan mewakili instansi. enggak. Keren banget loh teman. Itu semacam mendata vegetasinya atau gimana? Atau Ya. ngecek spesies-spesies baru. Bukan masalah spesies baru, kayak di situ belum begitu ada. Kan di situ ada namanya relokasi anggrek juga. Itu jangan sampai di situ yang udah ditanam dirusak orang, Malah diambil orang gitu ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain yang banyak fungsi. Ya di sekitaran ibu-ibu duduk ini ada berbagai jenis tumbuhan. Yang itu edible, juga ada tanaman kebudayaan, juga ada tanaman yang Allah telah menyediakan untuk sebagai petanda keasaman di situ berapa. Jadi kita nggak usah Contoh, Pak. itu yang Nggak usah daunnya pakai pH lebar-lebar meter itu. berarti ya Pak? Yang mana? Ya, daunnya lebar-lebar itu. Iya. Oh ini bulat-bulat ini. Iya. Heeh. Itu bisa mendeteksi kita isi cipi kita rasa. Itu nanti pH-nya tinggi atau rendah. Tapi bukan seberapanya, cuma tinggi atau rendah. Oh, gini. Dari daunnya kita icipin. Daunnya bisa, batangnya bisa, semuanya hampir semua bagian. Tak cobain boleh nggak, Pak? Boleh. Tak cobain. pH tubuh kita maksudnya? Enggak, pH tanahnya. Tanahnya, Oh, karena oke. terserap oleh si daun. Yang ini toh, Pak. Iya. Itu yang bunganya putih-putih bulat. Aku mau Iya, juga. begonia. Oke. Aku mau juga coba. Keluarga Begonia, begonia. Mbak. Begonia. Bego lihat. Begonia. Bukan bego banget ya. Mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Ini agak asamnya dikit. Ini asam banget. Kayak relatif untuk lidah kita. Asam tapi nggak begitu kayak Iya. pucuk asam ya. Karena kita seneng asam, Pak. Coba, Pak. Kalau Enak. menurut Bapak gimana, Pak? Iya enak tapi asam. Kayak pucuk. Seger gitu. Sinom. Lebih kecut, lebih kecut dari sinom. Berarti Ini kira-kira lah misalnya kita masak asam-asam, pakai ini bisa. nggak usah cari belimbing wuluh ya, pakai ini aja. Kok jadi dokoh? Berarti kira-kira pH-nya Mungkin kayak pH-nya di sini agak tinggi juga. agak agak tinggi. tinggi Karena pH-nya. asam itu ya, Pak? Iya. Oh ya.
ini kadar asamnya lumayan tinggi kan Pak? Iya. Di bawah Blimbing Wuluh, Mm-mm. tapi di atas ini, di atas daun sinom. betul. Tapi enak yo. Seru ya. Kalau yang tanaman kebudayaan tadi contohnya Contohnya Pak, Itu dekat masnya itu yang roboh ini. Yang ada Itu bunganya kok- putih itu. itu tanaman apa namanya Pak? Itu orang kampung sini biasa mengistilahkan girang. 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 Girang itu mungkin dalam pengertian bahasa Indonesia kan senang Senang. atau bahagia. Bahagia. Senang atau bahagia? Itu biasanya untuk rangkaian daun-daunan seandainya kita habis buat rumah jadi mungkin di tanda syukur. ya di itu mungkin ada orang nikahan atau apa Dikasih itu ya ada sedikit sebagai kayak gitu. tanda. Pertanda ya, Pak. Tanda Tapi itu girang. tidak mempunyai fungsi obat atau apa ya Pak? Kayaknya ada bisa dimakan Tapi juga. Wangi bisa biasanya dimakan kalau juga. dipakai secara Wanginya turun enggak. temurun ada efek apa ya? Coba secara dong aneh. ambilin. Pengen Boleh- tahu boleh ngambil, taninnya tinggi apa Boleh, enggak? gitu. Kalau itu yang Nah, ambil di aja, Bun. bawah aja ya. kayaknya nggak usah dimakan Bu itu. Enggak kalau di kayak Ini toh, Pak. Iya, kalau mau dimakan catatannya di rumah saya nggak sering mempelajari dari genpin itu. loh. Oh, nggih. Daunnya. Daunnya. daunnya yang dipakai Pengen itu. pengen daun. tahu daun. daunnya Biasanya iya. daunnya. Kadar taninnya tinggi apa enggak? Kayaknya enggak ya itu. Enggak ya. Terus bisa dipakai untuk ekoprint apa enggak? Itu yang paling penting. Tetap Bisa Namanya dibikin IO girang enggak? ya. Iya. girang. Wanginya wangi apa ya, Pak? Wangi girang. Wangi girang. Kan ada efek-efek. Kita lihat wanginya juga, Mbak. Kayak hampir mirip jambu. Lebih ke asem baunya. Enggak, taninnya enggak tinggi. Terasa ya, Bun? Kalau tanin tinggi rasanya gimana? Sepet. Berarti malah barusan ya? Itu kecut bukan sepet. Oh, gitu. Ini dipelajari secara turun menurun ya Pak berarti. Iya itu memang kebudayaan dari nenek moyang di Leluhur ya. kampung kami biasanya seperti itu. Sebenarnya kita habis buat rumah jadi itu ada beberapa daun yang ya sekedar mungkin pertanda apa saya kurang tahu. Syukur. Simbol Iya. gitu ya. Rono. Berarti benar ya, Tuhan ini orang iseng banget ya menciptakan sesuatu itu tanpa Tujuan. manfaat dan tanpa tujuan. Cuman kadang-kadang Kita yang nggak paham. kita aja yang nggak paham, nggak mau Ilmunya cari nggak nyampe. tahu, nggak mau mempelajari dan nggak mau tahu tepatnya. Ya sayang banget kalau semua ini hilang muspro begitu saja. Pak Mus, ini sekalian closing, pesan-pesan tuh Pak untuk anak muda kekinian yang hobinya nge-mall itu Pak. Nongkrong yang hobinya Yang nongkrong. hobinya nongkrong, ngopi dan nge-mall, ajakin mereka untuk lebih peduli dengan alam sekitar Pak. Terutama hutan, karena hutan ini sangat mendukung kehidupan kita. Iya. dan keberadaannya Semakin berkurang. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Mungkin kalau kita mensyukuri nikmat Allah, mungkin di sekitar ini aja ya. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tumbuhan yang punya fungsi edible, budayaan. Seperti di buat sini tanda keasaman. itu ada tanaman yang bijinya bisa biasanya dimanfaatkan untuk darah tinggi. Untuk Kemudian di obat situ ya Pak. itu juga ada tumbuhan itu orang yang sulit kentut, Oke. nah itu ada. Terus yang ini yang daunnya dimakan ulat, ini juga bisa di sayur dimakan juga enak. Terus untuk nenek moyang kami zaman dulu kalau istilahnya beri-beri itu loh, itu ditumbuk Balur. diborehkan. Itu masuk Jadi kita dengan melestarikan alam itu saya kira
berbagai manfaat atau potensi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita akan terjaga juga. Betul Pak. Jadi kalau kita menjaga kelestarian alam, insya Allah lah banyak manfaat yang akan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kita. Secara general ya Pak. Iya. Secara general. Oke, itu tadi perjalanan kami dipandu oleh Pak Musimin. Kami akan melanjutkan perjalanan, setelah itu akan turun kembali untuk ngopi. Karena sebagian kopi masih tertinggal di sana. Teman, ada baiknya kita mulai mengerem sejenak langkah kita, berkontemplasi bahwa kita tidak bisa abai kepada alam. Sudah berapa banyak hutan yang rusak, sudah berapa banyak hutan yang gundul, sudah berapa banyak terjadi tanah longsor, dan korbannya juga tidak sedikit gitu. Ada baiknya kita mulai peduli, kita mulai beraksi ya, karena peduli tanpa aksi itu juga nol besar. Kita mulai peduli, kita mulai melakukan aksi, minimal ya, perkenalkan kehidupan yang lebih dekat kepada alam, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan terdekat kita. Selama alam lestari, ya lestari juga kehidupan di bumi. So, ayo segera kembali peduli, ramah kepada alam sebelum semua hancur berantakan dan berantakan juga kehidupan di muka bumi ini. Gitu ya, sekian dulu perjalanan kami. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan selanjutnya ya. Akan ada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Salam membumi dari kami. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Membumi ramah alam. Ya, salam lestari. Salam lestari.